Perempuan terkenal dengan kelembutannya, namun itu bukanlah sebuah kelemahan. Bersama saya, Ratia Aulia, untuk Perempuan. Sate, kuliner yang membumi di Indonesia ini ternyata banyak ragamnya. Bukan hanya sate Madura atau sate lilit saja, setidaknya ada sekitar 41 jenis sate di Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi teman bagi lidah-lidah pecinta kuliner di Indonesia. Satenya banyak Pak macamnya. Ada sate cumi, ada sate lidah, ada sate daging manis, ada sate ayam warok Ponorogo, ada sate tempe, ada sate daging kambing, ada sate udang, ada sate ikan lilit Gianyar. Di Indonesia, ragam sate dimasak dengan cara dibakar atau dibumbui dengan bumbu kecap atau bumbu kacang. Berikut ini beragam sate di Indonesia yang patut Anda cicipi. Sate lilit adalah kuliner khas Bali. Sate lilit terbuat dari daging cincang berbahan sapi, ayam, ikan, atau daging lainnya. Kita siapkan sereh. Serehnya yang bagus. Kita bentuk seperti ini. Biar dia tidak terlepas dari batang sereh ini. Kita dalam olenan adonan ini, ya ini ikan kakap yang sudah kita blender halus ya. Terus ada campuran kelapa, kelapanya yang muda, nggak boleh yang tua, ya. Terus kalau yang hijau kecil-kecil ini daun jeruk biasanya. Selain sate lilit Gianyar, Ibu Darsi akan memasak sate ayam Ponorogo. Ibu Darsi menggunakan ayam pejantan. Berikut adalah resep mudah untuk Anda coba. Ayam pejantan itu kan biasanya kalau sate yang kita kenal itu kan ayam biasa ya, ayam boiler kebanyakan. Kita membuat sate dari ayam pejantan. Ini sate udang sereh. Kenapa kita menggunakan sereh? Karena sereh itu bagus pemirsa. Dia juga bisa ini bumbu dapur yang serbaguna. Sereh itu biasanya ada di bumbu-bumbu dapur ya pemirsa. Terus dia pun mudah untuk kita belah tengah untuk menjepit udang ini sendiri. Dan bila dibakar di panggangan sate, aromanya itu sangat enak dan bahannya pun mudah didapat. Sate tidak melulu dari daging ataupun ayam. Sate tempe, alternatif ekonomis bergizi dan tak kalah lezat. Ya, sekarang kita akan membuat sate tempe. Tempe ini kita potong dadu, kita goreng setengah matang, dan bumbunya itu ada cabai merah besar dikupas bijinya, pemirsa, ada bawang putih, ada bawang merah, terus ada garam, kenor, gula. Kita masak bumbunya, terus kita masukkan tempe yang sudah kita goreng dan dipotong dadu tadi ke bumbu yang kita buat. Kita masak bareng tempe. Setelah kita masak sudah matang, sudah enak, kita angkat, terus kita tusuk pakai tusuk sate ini. Punya cumi tapi bingung dan bosan dimasak tumis? Coba di sate yuk. Sate cumi tak kalah enak dengan sate lainnya. Bahannya mudah. Ini resepnya. Kita pilih cumi yang fresh. Kita kupas. Biasanya kalau cumi itu kan ada kulitnya itu dan ada sayap samping, itu kita buang, kita bersihkan. Jadinya seperti ini pemirsa. Terus kita potong tergantung selera. Mau dibikin satu cumi itu 4 potong atau 5 potong, terserah pemirsa. Kita tusuk, prosesnya seperti ini. Kita tusuk selainya cumi tadi. Ya. Setelah ini kita buat olesan.
olesannya ini. Ini pemirsa, olesannya dari bumbu genap. Bumbu genap itu apa? Bumbu genap itu kayak bumbu bebek. Semua bumbu dapur masuk kecuali temu kunci. Ya, kita oles. Seperti ini. Ya. Lidah sapi menjadi salah satu bagian dari sapi yang sangat disukai masyarakat Indonesia. Sebelum diolah menjadi sate, lidah sapi disarankan untuk direbus terlebih dahulu dengan perasan jeruk nipis dan daun salam agar aromanya jadi lebih wangi. Ya, pemirsa, ini adalah sate lidah. Sate lidah sapi yang sudah kita balurkan dengan bumbu. Bumbunya bumbu kuning, kita masak terlebih dahulu. Kita balur ke lidah, lidah pun kita rebus dulu pemirsa, biar empuk, enak. Bumbunya pun kita masak, kita balur, baru kita panggang di panggangan sate. Cara membuat bumbu sate yang enak juga perlu tips dan trik khusus. Sebab jika salah, bumbu tak akan meresap ke dalam daging, bahkan menyebabkan rasa daging menjadi hambar. Selain itu, bumbu sate yang digunakan untuk setiap olahan daging pun berbeda-beda. Misalnya, daging ayam biasanya menggunakan bumbu kacang atau daging kambing berbumbu kecap. Begitu banyak jenis kerajinan tekstil yang bisa kita temukan sehari-hari, mulai dari kain tenun, sulam, hingga kerajinan batik. Suci Utami melihat peluang bagus di bidang kerajinan tekstil ini.